Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Intan Puspitasari, Sarjana Gizi Master of Nutrition. Saya adalah salah satu dosen di program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan delivery, interaktif, dan juga assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Gizi Daur Kehidupan. Sebelumnya, saya akan memaparkan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Mata kuliah Gizi Daur Kehidupan adalah mata kuliah wajib yang ditawarkan di semester dasal. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa terlebih dahulu mengambil mata kuliah prasyarat, yaitu dasar kulineri. Untuk bentuk pembelajarannya terdiri dari 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Deskripsi singkat dari mata kuliah Gizi Daur Kehidupan adalah mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dasar ilmu gizi dalam daur kehidupan. Jadi, mahasiswa akan belajar tentang karakteristik dan juga kebutuhan gizi pada tiap siklus kehidupan manusia, mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Untuk learning outcomes-nya, setelah mengikuti perkuliahan ini, maka diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan pengertian, ciri-ciri, tahapan, dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menentukan karakteristik dan juga kebutuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, dan juga lansia. Untuk materi perkuliahannya, ada 14 pertemuan pada perkuliahan ini, terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS dan juga 7 pertemuan setelah UTS. Sebelum UTS, mahasiswa akan belajar terkait dengan konsep dasar tumbuh kembang, kemudian karakteristik dan kebutuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga bayi. Lalu setelah UTS, mahasiswa akan belajar tentang karakteristik dan kebutuhan gizi pada balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, dan juga lansia. Lalu bagaimana dengan delivery interaktif dan juga assessment pada mata kuliah Gizi Daur Kehidupan? Untuk yang pertama, terkait dengan delivery, sebelum pandemi, di mana perkuliahan masih dilakukan secara luring, maka metode yang saya gunakan adalah ceramah, active learning, diskusi kelompok, dan juga studi kasus. Media yang saya gunakan diantaranya adalah PowerPoint dan juga modul. Akan tetapi, setelah adanya pandemi, maka proses pembelajaran berubah menjadi daring dan juga blended. Di sini saya menggunakan media PowerPoint, PowerPoint bernarasi, modul, dan juga guided discussion forum dengan metode diskusi kelompok, studi kasus, dan juga kolaboratif. Di sini saya menggunakan LMS, yaitu Open Learning, di mana saya bisa memberikan materi, video pembelajaran, penugasan, maupun forum diskusi kepada mahasiswa melalui Open Learning. Lalu terkait dengan interaktif, pada saat perkuliahan dilakukan secara luring, maka interaksi antara saya dengan mahasiswa saya lakukan melalui diskusi dan juga tanya jawab. Selain itu, saya juga melakukan active learning kepada mahasiswa, di antaranya menggunakan metode Jigsaw Learning, metode Everyone is a Teacher Here, Reading Guide, Information Search, dan juga debat. Kemudian setelah sistem pembelajaran menjadi daring, maka proses interaksi dengan mahasiswa saya lakukan menggunakan forum diskusi via Open Learning. Selain itu, saya juga menggunakan video conference, jadi menggunakan Zoom ataupun Google Meet untuk bisa berdiskusi secara langsung via online dengan mahasiswa, biasanya untuk membahas terkait dengan studi kasus yang saya berikan. Lalu untuk WhatsApp group juga saya gunakan sebagai salah satu media untuk berinteraksi dengan mahasiswa, di mana di situ mahasiswa bisa berdiskusi dan mengajukan pertanyaan dalam WhatsApp group. Lalu terkait dengan assessment, pada mata kuliah Gizi Daur Kehidupan ini, penilaian dilakukan untuk penugasan dan juga ujian, baik itu UTS maupun UAS.
Untuk tekniknya, menggunakan tes tertulis dan juga unjuk kerja dengan bobot masing-masing 50%. Untuk instrumen penilaiannya, pada saat proses penilaian menggunakan rubrik penilaian dan hasil dari penilaiannya berupa portofolio dari penugasan mahasiswa. Untuk penugasan, biasanya saya memberikan penugasan berbasis studi kasus. Jadi saya memberikan kasus terkait dengan kondisi pada salah satu siklus kehidupan manusia. Kemudian nanti mahasiswa akan membuat NCP-nya dengan menghitung kebutuhan gizi dan juga menyusun menu yang tepat dan seimbang bagi kasus tersebut. Selanjutnya, mahasiswa akan mengupload hasil dari pekerjaannya melalui bagian pengumpulan tugas di Open Learning. Untuk penilaiannya, saya menggunakan rubrik penilaian. Di situ akan ada poin-poin untuk masing-masing penilaian, mulai dari misalnya tujuan, syarat prinsipnya, asesmen gizi, sampai ke pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan oleh mahasiswa. Lalu untuk tes tertulis, sebagai contohnya adalah saat pelaksanaan UTS dan juga UAS, kita menggunakan LMS Schoology. Jadi, saya mengupload soal ujian di Schoology tersebut, dan mahasiswa akan mengerjakan UTS dan UAS pada waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal, menggunakan time limit, sehingga mahasiswa akan menyelesaikan ujian tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi adik-adik semua, adik-adik mahasiswa. Yang saat ini kita berkumpul bersama secara online ya untuk mata kuliah Gizi Daur Kehidupan. Jadi hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima untuk materi Gizi Daur Kehidupan ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu untuk dengan berdoa ya. Semoga Allah memudahkan proses belajar kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita bertemu kembali untuk perkuliahan Gizi Daur Kehidupan. Materinya hari ini adalah kebutuhan gizi pada ibu menyusui. Nah, nanti ini adalah kelanjutan ya dari materi sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas terkait dengan karakteristiknya ya, termasuk bagaimana fisiologisnya seorang ibu itu menghasilkan ASI. Nah, hari ini kita berfokus ke kebutuhan gizi bagi ibu menyusui. Nah, sebelum saya mulai nih, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik mahasiswa, kira-kira kebutuhan gizi ini pada saat menyusui itu seperti apa? Samakah dengan hamil atau sebelum hamil, atau ada yang beda? Nah, yang beda ini kira-kira bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira bagaimana? Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, gimana Kartika? Ya, mungkin menurut saya berbeda karena kondisi fisiologis yang berbeda, Bu. Jadi mungkin ada perbedaan kebutuhan gizi seperti itu. Oke, jadi lebih banyak apa lebih atau sama atau lebih sedikit atau gimana nih nanti nih? Lebih banyak gitu ya tadi? Iya, Ibu. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan untuk menyiapkan ASI gitu ya untuk bayinya ya. Nah, tadi bagus sekali ya jawaban dari Kartika. Ya, jadi Kartika memiliki pendapat bahwa untuk ibu menyusui ini nanti akan lebih tinggi kebutuhannya untuk berbagai zat gizi ya, karena tadi secara fisiologis pun juga berbeda. Nah, kita akan melihat di perkuliahan ini sebetulnya zat gizi apa saja sih yang kita butuhkan sebagai saran bagi ibu menyusui untuk ditingkatkan gitu ya, dibandingkan saat kondisi wanita normal ya, saat dia tidak menyusui. Nah, sebelum kita memulai untuk memasuki materinya, saya sampaikan dulu di sini capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa ini mampu menguraikan peran gizi bagi ibu menyusui, khususnya untuk sub CPMK menentukan kebutuhan gizi pada ibu menyusui. Ya, jadi nanti di akhir perkuliahan kalian akan mendapatkan ilmu atau memiliki kemampuan untuk menentukan kebutuhan gizi pada ibu menyusui.
Nah, ini overview materinya ya pada hari ini. Jadi nanti kita akan belajar kebutuhan zat gizi baik itu makro maupun mikro pada ibu menyusui. Kemudian nanti juga kita akan melihat kira-kira kebutuhan lain ya selain zat gizi ini ada lagi apa tidak ya yang bisa berpengaruh ke ibu menyusui. Kemudian hal-hal apa saja nih yang perlu dihindari oleh ibu menyusui karena mungkin kan banyak ya faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap kualitas ASI maupun kuantitasnya. Lalu nanti juga akan ada pengaturan makan bagi ibu menyusui. Nah, ini untuk materi ini nanti kan akan dibahas di teori ya. Jadi hari ini kita membahas teori, kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan praktikumnya. Nah, nanti saat menghitung kebutuhan kita akan membahas lebih detail pada saat praktikum. Nah, di sini kita akan lihat bahwa untuk zat gizi makro ya, zat gizi makro itu ada bermacam-macam. Yang kita tahu ada karbohidrat, kemudian ada protein, lemak, dan juga vitamin, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, kalau yang vitamin dan mineral itu masuknya ke zat gizi mikro. Nah, untuk yang pertama, untuk yang makronya dulu ya, secara umum kan energi. Nah, jadi saat seorang memproduksi ASI sebanyak 100 ml, itu kita butuhkan energi 85 kilokalori. Jadi butuh energi ini untuk memproduksi ASI. Nah, selama hamil, simpanan lemaknya itu bisa digunakan sekitar 100 sampai 150 kilokalori. Nah, untuk banyaknya ASI yang diproduksi itu tergantung pada intensitas bayi menyusu dan juga durasinya. Nah, untuk kondisi jika terjadi defisit kalori dan protein itu bisa menyebabkan penurunan pada produksi ASI. Nah, oleh karena itu seorang ibu menyusui ini perlu untuk meningkatkan kalorinya. Jadi 6 bulan pertama kita perlu penambahan 330 kilokalori dan juga 6 bulan kedua 400. Jadi 6 bulan kedua jadi setelah ASI eksklusif itu lebih meningkat ya. Karena kalau di awal 6 bulan pertama mungkin masih mempunyai cadangan dari kalori pada saat hamil. Nah, kalau proteinnya di sini kebutuhan protein yang tinggi itu diperlukan untuk sintesis hormon, jadi untuk memproduksi ASI ya, untuk hormon prolaktinnya juga oksitosin untuk mengeluarkan ASI. Nah, di 6 bulan pertama kita butuh tambahan 20 gram, kalau 6 bulan kedua kita butuh tambahan 15 gram. Nah, kalau karbohidrat kita cukup, itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan ibu juga dan juga untuk kebutuhan nutrisi di anaknya. Kenapa? Karena jangan sampai si ibu kekurangan karbohidrat yang bisa menyebabkan kadar gula darahnya itu rendah ya, jadi hipoglikemi. Nah, untuk kebutuhan minimalnya itu kan 160 sampai 210 gram per hari. Nah, untuk ibu menyusui kita perlu tambah. Jadi 6 bulan pertama kita tambah 45 gram dan 6 bulan kedua kita tambah 55 gram. Nah, selanjutnya untuk lemak nih. Kalau tadi kan kita sudah bahas kalorinya, kemudian karbohidratnya, proteinnya. Dan untuk lemak itu kita utamakan yang PUFA, jadi yang polyunsaturated fatty acid. Kenapa? Karena ini penting untuk perkembangan otak bayi. Nah, ada asam lemak omega 6 dan omega 3 ya. Jadi kalau omega 6 kita tambahkan 2 gram per hari. Kalau yang omega 3 0,2 gram per hari. Kalau secara lemak total untuk ibu menyusui nanti perlu penambahan 2,2 gram per hari. Tuh, jadi ibu menyusui ini tadi sangat penting untuk menambah asupan karbo, protein, dan juga lemaknya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau bisa dipahami ya. Jadi intinya adalah kebutuhan zat gizi makro itu perlu untuk ditingkatkan. Nah, lalu bagaimana dengan zat gizi mikro? Tadi yang saya sampaikan zat gizi mikro itu ada apa saja? Vitamin dan mineral. Oke, vitamin dan juga mineral. Nah, vitamin dan juga mineral ini juga penting untuk ibu menyusui. Nah, apa saja sih yang perlu ditambah? Ini ada beberapa yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama, vitamin A. Ya, kalian tahu vitamin A mungkin selama ini orang mengiranya hanya untuk mata gitu ya, kesehatan mata. Padahal juga ada juga nih fungsi vitamin A yang penting itu untuk imunitas dan juga pencegahan infeksi. Nah, kita tahu ASI itu selain memberikan nutrisi juga dia itu sebagai zat imunitas ya, anti infeksi ya untuk imunitas bayi. Nah, asupan vitamin A pada ibu menyusui itu bisa meningkatkan kadar retinol pada ASI. Jadi akan baik gitu ya untuk diberikan ke bayi.
Nah, jadi itu selain meningkatkan kadar retinol di ASI, juga meningkatkan simpanan vitamin A pada bayi. Nah, ini saya kemarin membaca nih salah satu jurnal terbaru ya 2021 nih, baru-baru saja dari Palmer bahwa fortifikasi vitamin A pada makanan itu nanti bisa meningkatkan konsentrasi retinol pada ASI. Jadi sekarang kan banyak ya makanan-makanan yang terfortifikasi vitamin A. Ada mentega misalnya, minyak goreng, atau makanan lain, sumber makanan lain. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita mengkonsumsi makanan yang terfortifikasi itu akan meningkatkan nanti kadar retinol pada ASI. Yang penting juga untuk nanti diberikan kepada bayi. Nah, untuk folat juga selama ini kita taunya folat kan untuk ibu hamil ya. Nah, padahal folat ini di akhir-akhir masa kehamilan dan masa menyusui itu biasanya kadarnya menurun karena sudah mungkin banyak dipakai ya di pembentukan organ-organ, kemudian sistem syaraf gitu, sehingga si ibu sering mengalami defisiensi. Oleh karena itu perlu juga ini ditambahkan folatnya. Jadi menurut penelitian Zhou et al. Ini juga penelitian terbaru ya tahun 2020, banyak ya ibu menyusui yang mengalami defisiensi folat, terutama pada akhir kehamilan dan masa menyusui. Sehingga perlu juga nanti penambahan folatnya. Sumbernya bisa macam-macam ya, biasanya folat ya, sumber sayur, buah, gitu ya, kacang-kacangan juga mengandung folat. Nah, kalau kolin nih, kolin itu kan penting dia untuk regulasi gen selama pertumbuhan dan perkembangan. Nah, padahal kan untuk bayi itu masih tahap tumbuh kembang yang optimal ya, jadi kita butuh juga nih kolin. Nah, apalagi juga untuk si ibu sendiri, untuk regulasi gennya. Maka kadar kolin ini juga perlu penambahan, karena biasanya juga menurun nih pada ibu-ibu menyusui. Jadi memang berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi ibu tuh kadang bisa sampai, istilahnya tekor ini ya, zat gizi. Jadi pada saat selesai melahirkan itu, mengalami defisiensi berbagai zat gizi, baik itu makro apalagi yang mikro ini ya, yang kadang, kurang diperhatikan oleh ibu menyusui. Nah, vitamin D juga. Jadi vitamin D itu kan berasal dari asupan makanan ibu, tapi bisa juga vitamin D itu diaktifkan dari provitamin D di buah kulit menjadi vitamin D. Mungkin yang selama ini ya orang awam ada yang salah pengertian, jadi dikiranya sinar matahari itu mengandung vitamin D. Padahal sinar matahari yang mengandung UV itu dia mengaktifkan provitamin D yang ada di buah kulit menjadi vitamin D. Jadi kalau kita alhamdulillah ya hidup di negara tropis yang terkena paparan sinar matahari. Tapi kalau yang di negara 4 musim misalnya atau musim dinginnya panjang, nah ini sangat beresiko untuk defisiensi vitamin D pada ibu menyusui. Kemudian kalsium ya. Jadi defisiensi kalsium ini bisa berakibat pengambilan kalsium dari tulang untuk mempertahankan kadar kalsium ASI. Jadi kan ya Allah menciptakan itu sudah sangat sempurna ya, menciptakan ASI sebegitu berkualitasnya, jadi mengandung kalsium yang tinggi juga untuk pertumbuhan bayi. Nah, kalau saat asupannya kurang itu akan menggerogoti ya simpanan si ibu di tulang, di gigi. Makanya tidak heran kita sering melihat ibu menyusui itu yang mengalami gangguan jadi kayak menuju ke osteoporosis atau giginya gampang goyang atau giginya kropos ya. Saya ada teman yang anaknya itu sudah 4, dia mengeluhkan giginya itu mudah kropos gitu ya. Saya pun juga mengalami saat menyusui jadi lebih itu ya, lebih sensitif, jadi lebih mudah sepertinya tuh ada yang giginya rompal gitu ya, karena ya itu tadi kalsium-kalsiumnya tuh mulai terkikis. Nah, itu kita harus memperhatikan juga untuk kebutuhan kalsium ini. Nah, termasuk yodium juga. Nah, yodium ini kan untuk perkembangan syaraf, kita tahu kan ya, untuk neurodevelopment. Nah, ini juga banyak nih ditemukan pada ibu menyusui ini defisiensi. Nah, kalau menurut penelitian terbaru juga dari JIN 2021, defisiensi ini terjadi karena kurang asupan atau juga karena pengetahuan yang kurang. Jadi sudah tahu kan kita sumber yodium banyak di mana, Dek? Ada yang tahu nggak? Yang banyak nih, yang gampang sering ditemukan sehari-hari di rumah? Ada yang tahu? Garam dapur. Garam dapur ya, betul. Nah, jadi garam itu memang terfortifikasi ya oleh yodium. Nah, tapi yang jadi masalah kadang penyimpanannya nggak tepat. Jadi pengetahuan kita kurang, kita naruhnya di tempat terbuka, deket panas, atau dimasaknya dimasukkan di awal, kemudian direbus di ini sampai yodiumnya hilang. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Jadi menurut penelitian juga suplementasi yodium itu bisa meningkatkan kadar yodiumnya.
Nah, kalau zinc itu juga zinc selama laktasi itu kebutuhannya lebih banyak ya dibandingkan saat kehamilan, dan ini banyak kandungan zinc itu menurun ya selama proses menyusui, sehingga perlu untuk penambahan zinc juga. Nah, di sini tadi kan saya sampaikan beberapa itu ya, apa saja mikronutrien gitu yang perlu untuk penambahan. Tapi penambahannya berapa? Nah, ini kalian ada yang sudah tahu? Mungkin masih belum ya, ini banyak sekali. Nah, ini saya ambil dari AKG 2019. Nah, nanti sebagai PR ya, tugas rumah kalian untuk dipersiapkan nanti pada pertemuan praktikum di hari Rabu nanti, kalian sudah harus membawa nih catatan berdasarkan AKG 2019, masing-masing mikronutrien ini berapa sih penambahannya ya. Nanti akan kita bahas lebih mendalam sekaligus bagaimana penyusunan menunya pada pertemuan praktikum. Bisa dipahami? Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, Jelas. alhamdulillah. Sekarang ini kebutuhan lain. Tadi kita sudah bahas makro, mikro. Nah, kalau kebutuhan lain yang tidak kalah penting adalah cairan. Jadi untuk ibu menyusui jangan lupa cairannya 3,4 liter per hari. Ini menurut penelitian ya. Nah, kemudian hasil penelitian juga menunjukkan tidak ada bukti yang menunjukkan ada peningkatan yang signifikan pada volume ASI kalau peningkatan cairannya berlebih. Misalnya ibu menyusui butuhnya 3,4 liter, dia saya mau ASINya banyak, cuman minum air terus ya sampai 5 liter. Nah, itu ternyata tidak signifikan. Jadi ternyata tidak hanya dari cairan memang butuh untuk ditingkatkan, tapi kalau hanya cairan tidak bisa meningkatkan produksi ASI. Kemudian terkait kebutuhan suplemen, sering kan ditanya ya, kalian sebagai nanti calon-calon ahli gizi, misalnya punya klien sering ditanya nanti, Bu saya menyusui, saya butuh suplemen apa? Nah, ternyata kalau dari asupan makan sudah adekuat, sudah cukup, ibu menyusui tidak membutuhkan tambahan suplemen. Ya, nah tambahan suplemen diperlukan bagi tadi kondisi-kondisi yang memang terbukti dia defisiensi atau kondisi khusus, misalnya ibu itu vegan. Nah, kalau vegan kan nggak bisa makan produk hewani, adalah produk hewani itu sumber vitamin B12, jadi dia perlu. Atau dia alergi semua produk susu, jadi dia nggak bisa dapat kalsium yang adekuat. Nah, itu mungkin kita perlu ya memberikan suplemen. Jadi kita tidak boleh sembarangan memberikan suplemen kalau untuk ibu yang dia tidak mengalami defisiensi atau asupannya sudah mencukupi. Nah, yang perlu dihindari, hindari zat berbahaya, hindari rokok, kemudian kalau mau mengkonsumsi obat harus konsul terhadap dokter terlebih dahulu karena beberapa obat itu bisa berpengaruh ke ASI, jadi masuk ke ASI juga ya. Kemudian ada beberapa bayi itu yang sensitif pada kandungan kapsaisin pada cabai. Nah, jadi untuk ibu yang punya bayi yang sensitif, kita harus mengurangi juga untuk makanan pedasnya. Gitu. Jadi ini beberapa hal yang harus dihindari oleh ibu. Nah, untuk pengaturan makannya, ini bisa kita lihat ya, jumlah porsinya ternyata kalau dibandingkan tidak hamil terjadi peningkatan, terutama di protein ya, baik itu hewani maupun nabati, dan juga susu. Jadi nanti ini kan bisa menjadi sumber protein dia, kemudian sumber kalsium, ya, sumber Fe, ya. Tadi kan beberapa zat-zat yang sudah saya sebutkan ini ada di produk-produk ini. Jadi bisa ditambahkan di sumber proteinnya, sumber susu, ya. Kemudian sayur buah roti, biji-bijian ini bisa sesuai sebelumnya. Mungkin kalau ada penambahan tadi disesuaikan dengan kebutuhan tadi ya, sampai kalorinya di trimester pertama sekian kalori, trimester kedua sekian kalori, itu nanti kita hitung. Nah, bagaimana menghitungnya itu akan kita bahas lebih detail pada pertemuan praktikum. Kira-kira sampai sini dulu, masih ada pertanyaan? Kita sudah sampai di akhir materi, mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan dulu ya. Monggo saya buka. Ya, Ari. Izin bertanya, Ibu. Ya. Saya Ari Wahyuni Tias, NIM 53, ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan berbagai macam kebutuhan gizi ibu menyusui. Nah, kalau misal kebutuhannya itu tidak bisa terpenuhi, kalau misal kayak gimana ya Bu, kayak tidak diperhatikan gitu sama ibu menyusuinya, itu dampaknya seperti apa sih Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sekali ya pertanyaan yang sangat bagus dari Ari ya. Nanti mungkin teman-temannya juga ada pertanyaan yang tadi punya pertanyaan yang sama sudah terwakilkan ya. Ini saya coba menjawab. Jadi tadi kalau ibu tidak memperhatikan gitu ya efeknya, dia pasti akan defisiensi. Nah, kalau defisiensi ini efeknya kemana? Pertama, kalau dia menyusui pasti akan berpengaruh juga ke ASI-nya. Ya, dan biasanya memang bisa berpengaruh ke kualitas ataupun ke kuantitas. Ya, kalau ke kualitas itu berarti ke kandungan zat gizi pada
ASI. Tapi kalau ke kuantitas biasanya langsung berefek ke produksi ASINya. Dan juga nanti berpengaruh ke kesehatan ibu, karena nanti kan tadi saya sampaikan bisa tekor ya, terambil semua zat gizinya, akhirnya ibu itu jadi misalnya beresiko osteoporosis atau beresiko anemia, seperti itu. Ya, jadi penting sekali kita untuk memperhatikan karena kalau tidak akan berpengaruh ke kesehatan ibu dan juga ke kualitas ASI. Nah, kualitas dan kuantitas ASI ini berpengaruh ke kesehatan anak. Kira-kira menjawab? Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Ari untuk pertanyaannya. Ya, ini jadi tadi mungkin ini ya pertanyaan dari Ari bisa menambah ya pemahaman terkait dengan kebutuhan gizi. Nah, ada yang mau tanyakan lagi? Belum ada ya. Baik, mungkin kalau sekarang belum ada pertanyaan, nanti bisa disimpan dulu. Saya berikan simpulan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Jadi, pertemuan hari ini bahwa ibu menyusui itu banyak yang mengalami defisiensi zat gizi, baik makro maupun mikronutrien. Nah, untuk penambahan asupan zat gizi itu diperlukan bagi busui untuk menjaga kesehatan tadi ibu dan juga bayinya. Dan asupan yang inadekuat pada ibu menyusui itu kebanyakan lebih berpengaruh ke kuantitasnya dibandingkan ke kualitasnya. Walaupun juga akan berpengaruh ke kualitasnya, tapi yang langsung terlihat efeknya adalah ke kuantitasnya. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Nah, ini saya juga memberikan ruang ya di open learning bagian diskusi. Jadi untuk hari ini yang belum sempat bertanya atau nanti mungkin di tengah perjalanan belajar kalian menemukan pertanyaan bisa di-post ya di sini. Nanti kita bisa berdiskusi juga di open learning. Saya akan jawab di sini dan juga teman-temannya juga bisa saling berdiskusi ya. Kemudian untuk persiapan belajar mahasiswa di pertemuan praktikum ya. Jadi tadi selain kalian mencari kandungan berapa kebutuhan zat gizi mikronya, juga kalian silakan belajar tentang cara perhitungan kebutuhannya. Ini saya sampaikan sekilas di sini, nanti saya juga taruh di modul, jadi kalian baca terlebih dahulu bagaimana cara menghitung perhitungan kebutuhan. Nanti pertemuan praktikum kita akan belajar lebih detail bagaimana langkah-langkah menghitungnya dan juga menyusun menunya untuk membuat menu yang lengkap atau yang seimbang ya untuk ibu menyusui. Ya, ini mungkin referensi yang nanti bisa kalian pelajari. Jadi kalian belajar bisa dari materi ini, kemudian dari buku ajar ya peran gizi, kemudian dari modul dan juga ini beberapa jurnal. Nanti kalian bisa cari di sana. Baik, mungkin ini ya akhir dari perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dan ilmunya bisa kalian manfaatkan. Nanti rekaman dari ini akan saya letakkan juga di open learning, termasuk juga materinya dan juga sesi posting diskusinya dan juga modul ya, dan juga nanti jurnal-jurnalnya nanti kalian bisa search juga untuk bisa menambah pemahaman kalian tentang kebutuhan gizi ibu menyusui. Baik, kita akhiri ya untuk pertemuan perkuliahan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh mahasiswa pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.